Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasuluhu ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah senantiasa melaksanakan kewajiban-kewajibannya, menunaikan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita di antaranya adalah salat. Bagi orang-orang yang senantiasa melaksanakan salatnya, maka dia termasuk orang-orang yang bersyukur. Salat wajibnya alhamdulillah dia istiqamah. Kemudian sholat sunnahnya alhamdulillah pula dia kerjakan. Walaupun tidak semua dia melaksanakan sholat sunnah, tetapi ada salah satu sholat sunnah dia istiqomah di situ. Dia senantiasa melakukan sholat sunnahnya. Maka yang perlu kita perhatikan adalah sholat wajibnya dulu. Bukan berarti kita mengatakan kajian sunnah kemudian menggaung-gaungkan sunnah, tetapi malah meninggalkan sesuatu yang wajib. Justru yang wajibnya terlebih dahulu kita laksanakan. Salat wajib 5 waktunya, alhamdulillah kita istiqomah menjalankannya. Dan perlu perhatikan, ada seharusnya di dalam diri kita itu suatu amalan, yang amalan tersebut akan menjadi tameng kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Bahkan menjadi wasilah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apapun amalan tersebut, kalaupun kita tidak bisa atau tidak mampu melaksanakan sesuatu yang sunnah, maka jangan tinggalkan sesuatu yang wajib. Yang wajib enggak boleh kita tinggalkan kalau kita berat untuk menjalankan sesuatu yang sunnah. Misalkan sholat 5 waktu, kita hanya bisa melaksanakan sholat 5 waktu, subuhnya, zuhur, asar, maghrib, isya'nya, ya kita kerjakan sholat 5 waktu tersebut. Demikian pula puasanya, hanya bisa melaksanakan puasa Ramadan, ya kita laksanakan istiqomah, jangan sampai meninggalkan puasa Ramadannya. Demikian pula zakatnya. Namun ada orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sunnah-sunnah. Maka ada orang-orang yang Masya Allah senantiasa melaksanakan sholat qiyamul lail. Dia istiqomah senantiasa melaksanakan sholat tersebut. Dan mudah-mudahan kalau dia istiqomah sampai meninggal dunianya, maka sholat qiyamul lail yang ikhlas, kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, itu akan menjadi tameng dia dari api neraka. Demikian pula akan memasukkannya ke dalam surga. Demikian pula kalau dia ingin sholat misalkan hanya rawatibnya saja, ya ba'da zuhurnya, qobliyah zuhurnya, kemudian qobliyah subuhnya, dan sholat-sholat sunnah rawatib lainnya, maka laksanakan, istiqomahkan, jangan tinggalkan. Apa kata Rasulullah SAW? Khairul a'mali adwamuha wa in qal. Sebaik-baik amal adalah berkesinambungan, istiqomah walaupun sedikit. Ya, berkesinambungan walaupun sedikit. Misalkan kita bersedekah hanya 1.000 rupiah misalkan, tapi itu istiqomah, maka dengan sedekah tersebut itu adalah sebaik-baik amal daripada dia bersedekah 100.000 kemudian blas enggak sedekah lagi. Atau dia puasa sunnah, entah dia Senin Kamisnya, kemudian Daudnya, atau kemudian Ayamul Bidnya, ataupun puasa-puasa sunnah yang lainnya, hanya mengerjakan sekali saja kemudian tidak mengerjakan lagi. Maka walaupun sedikit, misalkan hanya puasa Senin saja, atau puasa Kamis saja, atau puasa Senin dan Kamis, itu enggak masalah. Yang penting dia istiqomah. Atau baca Al-Quran, ya setiap hari saya baca 1 lembar, istiqomah, enggak apa-apa, enggak masalah. Daripada 1 juz sehari kemudian blas enggak baca
baca lagi. Mas mending satu lembar tapi dia istiqomah, atau satu halaman saja yang penting dia istiqomah. Nah, ini sebaik-baik amal yang perlu kita perhatikan, dan mudah-mudahan kita memiliki amalan tersebut. Walaupun itu sesuatu yang wajib, kalau kita tidak bisa mengerjakan yang sunnah, maka kerjakan, jangan tinggalkan. Karena banyak pula orang-orang yang malah meninggalkan sesuatu yang wajib. Ini banyak, bukan sedikit. Dan dari yang banyak ini, itu kebanyakan adalah orang-orang yang mengaku dirinya sebagai orang-orang yang mengaku dirinya apa? Allah sebagai Tuhannya. Orang Nasrani mengaku enggak Allah sebagai Tuhan? Mengaku. Orang Yahudi mengaku. Akan tetapi mereka semuanya batil. Kenapa? Karena tidak melakukan syahadat. Dua kalimat syahadat ya. Maka semuanya batil. Nah, kita sebagai orang muslim, walaupun sesuatu yang wajib, mengerjakan sesuatu wajib saja, maka kerjakan. Ya. Kita enggak boleh menghina seseorang atau merendahkan seseorang. Misalkan teman kita tidak mengerjakan sholat sunnah, ya bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala belum membukakan hatinya. Dia hanya bisa mengerjakan sholat wajibnya saja. Itu juga alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada dalam hati kita sombong. Nih saya nih udah mengerjakan sholat rawatib, saya nih sudah melakukan sholat witir, saya nih sudah sholat duha, kamu baru mengerjakan sholat wajib saja. Walaupun dalam hati itu termasuk riya. Riya itu akan menggugurkan semua amalan-amalannya. Maka hati-hati dengan penyakit riya ini. Sesungguhnya dalam hati kita seharusnya ada di dalamnya itu sifat husnuzon, berbaik sangka kepada sesama saudara kita yang muslim. Ya tadi, misalkan dia hanya bisa mengerjakan sholat wajibnya saja, mungkin dia kecapean, mungkin dia belum tahu keutamaan sholat-sholat sunnah yang lainnya, maka kita nggak boleh merendahkan saudara kita yang hanya bisa melaksanakan sholat wajibnya saja. Tetapi kita yang sudah tahu ilmunya, mari kerjakan yang wajib itu yang utama, kemudian yang sunnah-sunnahnya kita kerjakan. Karena dengan sunnah ini akan menutupi sesuatu yang wajib. Sebagaimana hadis yang setelah kita baca ya pertemuan-pertemuan yang lalu tentang seseorang itu membaca atau mengamalkan sholat. Ya. Ada sebuah riwayat yang lain di hadis riwayat At-Tirmidzi, inna awwala ma yuhasabu indallah yaumal qiyamah al-'abdu min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya awal atau pertama kali yang dihisab ya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dari seorang hamba, dari amalan-amalannya adalah sholatnya. Fa in saluhat, kalau sholatnya itu baik, faqad aflaha wa anjaha, maka dia telah beruntung dan juga telah berhasil. Kalau sholatnya baik. Bagaimana sholatnya baik? Sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan juga ikhlas. Demikian pula dia istiqomah untuk menjalankan sholat tersebut. Kalau dia memang baik, maka tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW, faqad aflaha wa anjah. Dia telah beruntung dan juga telah berhasil. Sukses dia. Masuk ke dalam surga tanpa hambatan. Maka dia telah berhasil. Wa in afsadat, kalau sholatnya itu buruk, sholatnya tidak ikhlas, sholatnya itu tidak sesuai dengan sunnah, ikhlas tapi tidak sesuai dengan sunnah, maka ini juga buruk. Atau tidak ikhlas tetapi sesuai dengan sunnah, ini juga termasuk buruk. Ya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Faqad khasira. Ya. Faqad khaba wa khasira. Maka dia telah gagal. Dia telah rugi. Nah, jangan sampai kita melakukan sholat bertahun-tahun, tetapi yang kita dapatkan adalah kerugian dan juga kegagalan. Ya, kenapa? Karena sholat kita tidak ikhlas. Karena sholat kita tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula yang lebih parahnya lagi, dia tidak sampai melakukan sholat 5 waktu. Ya, bahkan sholat Jumat saja itu ditinggalkan. Naudzubillah min dzalik. Ada orang-orang yang seperti itu, padahal KTP-nya Islam ya, agama Islam, tetapi dia tidak mengerjakan sholat 5 waktunya.
Maka perhatikanlah sholat 5 waktu ini, karena sholat 5 waktu ini termasuk yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan sholat kita yang kita kerjakan semuanya baik sehingga bisa masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita masuk ke pembahasan setelahnya atau hadis setelahnya. Sudah kita bahas masalah hukmu tarikiha, hukum meninggalkan sholat. Nah, sekarang kita masuk ke hadis yang lainnya. Wa an Hudzaifah qala ma'alif rahimahullahu ta'ala, wa an Hudzaifah bin al-Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Hudzaifah ibn al-Yaman. Nah, Hudzaifah ini adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis tentang rahasia-rahasia. Ya, rahasia-rahasia itu diriwayatkan banyakkan adalah dari Hudzaifah ibnul Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadrusul Islamu kama yadrusu wasyuthaib hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala shadaqatun wala yusra ala kitabihillah fi lailatin fala yabqa fil ardi minhu ayah. Jadi Islam ini itu akan usang, akan hilang. Ya, sebagaimana usangnya baju yang lusuh, hilangnya baju yang lusuh. Jadi hilang lagi keindahannya, kebersihannya, kesuciannya. Karena baju tersebut sudah lusuh. Kita enggak pakai lagi, enggan bahkan untuk memakai baju-baju yang lusuh, yang sudah kotor. Nah, Islam ini nanti di akhir zaman itu akan hilang. Orang tidak mengenal Islam lagi. Ini udah detik-detik bumi akan dihancurkan. Ya, kemudian gunung-gunung akan diangkat, kemudian dibenturkan sampai semuanya akan menjadi debu. Kemudian an-nujum, bintang-bintang semuanya berjatuhan. Ya, kemudian matahari digulung. Ya, idza syamsu kuwirat, matahari bisa digulung sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menggulung matahari. Nah, ini di akhir zaman, di akhir-akhir mau kiamat, itu Islam enggak ada lagi. Orang-orang mengenal Islam itu enggak ada. Ya. Sampai-sampai mereka itu tidak tahu atau tidak mengenal puasanya, sholatnya, hajinya, kemudian sedekah. Mereka tidak tahu lagi apa itu sholat, apa itu sedekah, apa itu haji. Ya. Ini di penghujung akan terjadinya kiamat kubro. Kemudian nanti Al-Quran itu akan hilang di malam hari. Di malam hari tersebut Al-Quran akan hilang. Ya, naudzubillah min dzalik. Dengan hilangnya Al-Quran maka sudah enggak ada lagi tanda-tanda orang tersebut masuk ke dalam agama Islam. Karena disitulah ya barometer seseorang tahu agama Islam adalah dengan Al-Quran. Karena ada peperangan ya, diantara perang Jamal, perang saudara. Kemudian mereka saling baku hantam, maka diangkatlah Al-Quran. Nah, ketika diangkat Al-Quran, maka semuanya diam. Ya, berarti Al-Quran adalah barometer seseorang itu masih memiliki keimanan. Maka semuanya berhenti peperangan, kemudian mereka berdamai kembali. Nah, di akhir zaman ini Al-Quran itu akan hilang pada malam hari. Sampai-sampai tidak ada satu ayat pun di bumi ini. Semua Al-Quran itu enggak ada. Dan yang paling utama adalah Al-Quran tersebut tidak ada di dalam hati-hati manusia para penghafal Al-Quran. Nah, kalau sudah enggak ada lagi penghafal Al-Quran, para ulama sudah meninggal, para ustaz sudah meninggal, para mubalik sudah meninggal dunia, maka tidak ada lagi yang akan menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah hilang ya orang-orang tersebut, ya tadi kita sebut para ulama, asatid dan juga para yang lainnya, maka Al-Quran tersebut akan hilang. Semuanya enggak ada di muka bumi. Satu ayat pun enggak bakalan ada. Al-Quran semuanya binasa, hilang semuanya. Wa tabqa tawaifu minan nas, yang tersisa adalah segolongan atau segelintir manusia. Asy-Syaikhul Kabir wal Ajuz. Jadi yang tersisa hanya kakek-kakek dan juga nenek-nenek. Ya. Yaqulun, mereka mengatakan adrakna aba'ana ala hadhil kalimah
Dulu nenek moyang kami itu berpegang teguh dengan kalimat ini. Apa kalimatnya? La ilaha illallah fanahnu naquluha. Itu nenek moyang kami dulu itu berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kami pun mengatakannya. Jadi orang-orang di akhir zaman hanya mengatakan la ilaha illallah saja. Tetapi mereka tidak mengetahui salat, tidak mengetahui haji, tidak mengetahui zakat, tidak tahu sedekah dan lain sebagainya. Yang dia tahu hanya la ilaha illallah. Bahkan di dalam riwayat yang lain, la taqumus sa'ah hatta la yaqula, tidak akan ditegakkan kiamat, hari kiamat sampai mereka itu mengatakan hatta yaqula Allah, Allah, Allah. Ya. Jadi mereka di muka bumi ini tidak ada yang mampu mengucapkan Allah, Allah. Bahkan ada yang mengatakan Allah, Allah hanya sedikit saja. Nah, kalau sudah demikian, maka sudah berakhirlah ya kehidupan di dunia ini. Kenapa? Karena mereka hanya tahu Allah. Allah. Allah itu siapa? Mereka enggak tahu. Kenapa? Karena para ulamanya enggak ada. Sudah hilang semuanya, sudah meninggal semuanya. Maka ketika sudah meninggal semuanya, yang tersisa adalah orang-orang bodoh, orang-orang juhala. Dan mereka akan menjadi umara, para pemimpin. Sehingga mereka memberikan mereka memberikan fatwa seenaknya saja, ya, seenaknya dewe, ya, seenaknya saja. Mereka tidak paham masalah agama, tetapi mereka berfatwa seolah-olah mereka paham masalah agama. Padahal itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ini di akhir zaman, ya, di akhir-akhir ketika bumi akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang tersisa adalah kakek-kakek, nenek-nenek, orang-orang yang hanya mengetahui la ilaha illallah, bahkan hanya mengetahui Allah, Allah saja di muka bumi ini. Kemudian lanjutan hadis ini adalah faqala lahu Silah. Maka Silah berkata kepada Hudzaifah, ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala shadaqatun. Apakah cukup bagi mereka mengatakan la ilaha illallah saja, sedangkan mereka tidak tahu salat, tidak tahu puasa, tidak tahu haji, zakat? Apakah dengan kalimat la ilaha illallah itu sudah cukup bagi mereka? Ini kata Silah bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, ya, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang termasuk murid yang terbaik, ya, yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'aradu anhu Hudzaifah, kemudian Hudzaifah pun berpaling. Hudzaifah enggak mau menjawab. Ini biasanya orang-orang yang menjaga rahasia itu kadang-kadang enggak mau belak-belakan, ya, enggak mau belak-belakan. Takutnya apa? Akan bermudah-mudahan. Takut bermudah-mudahan dalam menjalankan syariat Islam ini. Ya, akhirnya berpalinglah Hudzaifah, enggak mau menjawab pertanyaan Silah. Tsumma raddaha alaihi thalathan. Silah pun bertanya kembali sampai 3 kali, ya. Kullu dzalika yu'ridu anhu Hudzaifah. Semuanya itu dipalingkan sama Hudzaifah. Hudzaifah enggak mau menjawab pertanyaan Silah tadi. Tsumma aqbala alaihi fi tsalitsah. Kemudian barulah di pertanyaan ketiga, ya, Hudzaifah ibnul Yaman itu menjawab, memenuhi pertanyaan Silah. Faqala, maka Hudzaifah mengatakan, ya Silah, wa ya Silah, tunjihim minan nar thalathan. Jadi tunjihim minan nar, tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Dengan kalimat tersebut itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah itu akan menyelamatkan mereka dari api neraka. Gampang gak masuk surga? Gampang sekali dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kenapa Hudzaifah bin Yaman itu berpaling 3 kali? Takutnya akan bermudah-mudahan seperti ini. Saya kan sudah mengucapkan la ilaha illallah, saya akan masuk surga. Nah, takutnya seperti itu. Padahal ada syarat-syarat yang lainnya, seseorang itu harus masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikhawatirkan tadi, ya, orang-orang tersebut akan bermudah-mudahan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah man tajib. Bagi siapa yang wajib untuk melaksanakan sholat tersebut? Siapa saja orang-orang yang wajib menjalankan sholat? Tajibu ala kulli muslimin balighin akilin. Wajib bagi orang muslim
balig, dan akil, berakal. Ini syaratnya 3. Muslim. Berarti seseorang bisa dikatakan muslim harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan alhamdulillah kita setiap sholat membaca 2 kalimat syahadat. Kapan itu? Tasyahud akhir, ya, atau di tasyahud awal itu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan itu untuk memperbaharui keislaman kita. Enggak mesti setelah salam kita harus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah lagi. Setelah salam ada suatu firqah itu atau thariqah, setelah salam zikirnya adalah 2 kalimat syahadat. Apa kata mereka? Untuk memperbarui keislaman kita. Padahal ketika dalam sholat itu sudah kita perbarui keislaman dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi orang kafir walaupun mereka berbakti kepada orang tua itu enggak ada efeknya nanti di akhirat, enggak ada hasilnya. Ya, mereka maupun bersedekah buat orang-orang Islam itu enggak ada efeknya, enggak ada hasilnya nanti di akhirat. Itu bagi orang kafir. Tapi bagi orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka semuanya itu akan ada hasilnya nanti di akhirat. Walaupun ibadah kita sedikit, hanya yang wajibnya saja. Yang penting itu sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian balig. Kapan ukurannya balig? Ya, kita sudah bahas masalah balig ini. Ada yang tahu balig? Masih ingat enggak balig? Mimpi apa itu? Superman. Mimpi katanya. Nah, maksudnya mimpi basah ya. Kalau udah mimpi basah, tapi bukan netes karena hujan ya. Bocor itu namanya. Mimpi basah artinya mimpi pernah ya bersetubuh dengan perempuan, kemudian mimpi basah, maka balig atau keluar bulu kemaluan, ya. Atau juga kalau perempuan itu sekitar umur 9 tahun. Kalau laki-laki sekitar 11 atau 12 tahun. Nah, ini masing-masing negara beda ya balignya. Tapi sarannya di antaranya tadi, kalau sudah mimpi basah, ya mimpi keluar mani, kemudian juga keluar bulu kemaluan, maka ini termasuk sudah balig. Akil, berakal. Taunya berakal gimana? Kalau ditanya jawab, ya. Tapi kalau ditanya cengar-cengir aja, berarti dia tidak berakal ya. Nah, ya kalau ditanya cengar-cengir saja, berarti dia tidak berakal. Majnun, artinya orang gila. Tapi orang-orang yang sudah berakal, alhamdulillah, maka dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Nah, sarannya 3 ya, orang wajib sholat, dia muslim, balig, dan juga orang berakal. An Ali radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya adalah dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, rufi'al qalamu an thalathatin. Diangkat pena itu dari 3 orang ini. Artinya dia tidak ditulis pahalanya, tidak pula ditulis dosanya. Ada 3 orang yang tidak ditulis pahalanya dan juga tidak ditulis dosanya. Anin naim hatta yastayqid. Dari orang yang tertidur sampai dia terbangun. Jadi orang tertidur, dia itu tidak ditulis pahala, demikian pula tidak ditulis dosanya. Ada, tapi dia ditulis pahala. Kapan itu? Ketika dia sebelum tidur membaca doa-doa dan juga zikir-zikir. Ya, misalkan dia setelah wudu, kemudian membaca ayat kursi, kemudian 2 ayat terakhir di surat Al-Baqarah, kemudian doa sebelum tidur, kemudian zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya 33 semua, 33 subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Kemudian zikir-zikir yang lain yang kita inginkan, tertidur dia, maka dihitung dia sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia tertidur, kemudian dia terbangun lagi, itu terhitung dia sedang berzikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin tidur, perbanyak zikir. Boleh la ilaha illallah. Bisa jadi itu adalah hari terakhir kita menghirup dunia ini, ya, menghirup udara dunia ini. Artinya kita meninggal ketika dalam tidur itu. Nah ini, demikian pula dia tidak ditulis dosanya. Orang tertidur itu tidak ditulis dosa.
Ya misalkan orang gemuk, bapaknya gemuk, ya. Punya bayi dia, bapaknya guling-guling. Saking kebluknya nggak susah ya dibangunin, ya. Nggak bangun-bangun, nggak kerasa. Ternyata anaknya itu berada di bawahnya. Dosa nggak dia? Nggak dosa. Kenapa? Karena dia posisinya lagi tidur, nggak sengaja. Ya, karena kebluknya, akhirnya bayinya ketindihan, kejatuhan, ketindihan apa bahasa Indonesianya itu? Ketindihan tubuhnya yang gede, akhirnya nggak bisa bernafas. Ya. Atau di sampingnya ada alat untuk nyetrum, dia ngigo, tarik sana tarik sini, akhirnya dicolok temennya, setrum mati. Dosa nggak dia? Nggak dosa. Kenapa? Karena dia sedang tertidur, dia ngigo. Ada orang yang ngigonya sampai jalan, naudzubillah min dzalik. Maka kalau ada orang yang seperti itu, jauhkan dari barang-barang yang berbahaya. Bisa jadi temannya ditusukin pakai pisau. Nah, ini bahaya orang-orang seperti itu. Hati-hati dengan orang-orang yang suka mengigau berlebihan. Jangan bengek ya, nanti digeret ya Pak. Dia nggak sadar ngegeret temannya sampai di luar tenda. Bismillah. Taib, itu orang pertama, orang yang tertidur sampai dia terbangun. Ya. Kalau sudah terbangun maka akan ditulis pena tersebut, pahalanya maupun dosanya. Kemudian yang kedua adalah anisobi hatta yahdalim. Dari anak kecil sampai dia itu bangun. Ya, anak kecil sampai terbangun. Apa maksud yahtalim sampai bermimpi, afan? Sampai bermimpi. Dari anak kecil sampai dia bermimpi. Maksudnya tadi mimpi basah ya. Kalau umur 7 tahun, 8 tahun insya Allah belum baligh untuk ukuran orang Indonesia. Maka dia tidak ditulis pahala, demikian pula dosanya. Ya. Jadi kalau ada anak kecil nyerampang kaca rumah orang, maka dia tidak berdosa, tidak bersalah. Tapi orang tuanya itu harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena salah didikan. Ya. Bisa jadi karena salah didikan atau salah pergaulan, sehingga ucapan dia kotor, ya, perbuatan dia kasar. Maka anak tersebut pun tidak mendapatkan dosa, akan tetapi harus dididik lebih baik lagi. Bahkan orang tuanya harus benar-benar dididik. Ya. Wa 'anil majnun hatta yaqil. Kemudian dari orang gila sampai dia berakal. Ada orang gila dan kemudian dia sadar, ada kemudian gila lagi, kemudian sadar lagi. Nah, kalau ketika dia lagi gila-gilanya, maka dia enggak ditulis dosanya dan juga pahalanya. Tetapi ketika dia sudah sadar lagi, sudah sembuh, maka dia akan ditulis dosanya, demikian juga pahalanya. Nah, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, orang gila itu bukan sebagai seorang wali. Ya. Orang gila itu bukan wali itu. Buktinya apa ini? Orang gila itu tidak ditulis pahala, demikian pula dosanya. Maka ada orang gila coret-coret, dia tidak berdosa. Sedangkan orang-orang yang mau dicoret-coret mobilnya, berarti orang gila dia. Mau-maunya mobil dicoret-coret, kemudian kasurnya itu disemprotin padahal buat jualan, rumahnya dicoret-coret, berarti yang gila itu yang punya rumah dan punya mobilnya. Yang wali itu syaratnya cuma 2. Ya. Di surat Yunus Allah Ta'ala mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna waliyallah, ya, sesungguhnya wali Allah Subhanahu wa taala la khaufun wa la yahzanun. Mereka itu tidak sedih, tidak pula menangis. Tidak sedih ketika ditinggalkan sama istrinya, tidak menangis ketika kehilangan hartanya. Jadi biasa saja ya. Itu wali Allah, tidak sedih dan juga tidak menangis. Siapa mereka? Alladzina amanu. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka yang beriman, mereka yang bertakwa, itu adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah dan juga rukun iman yang lainnya. Demikian bertakwa, meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah dan menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan ini wali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun wali Allah itu ada 2. Ya. Wali Allah yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa menjalankan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjalankan sunnah-sunnahnya. Ini baru termasuk wali Allah. Kenapa? Alladzina amanu, ya, wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan juga mereka yang bertakwa. Ini orang pertama, wali Allah yang pertama.
Kemudian wali Allah yang kedua, yang pertengahan adalah yang menjalankan kewajiban-kewajiban saja. Ya, sholat 5 waktunya, puasa Ramadannya, zakatnya. Ini menjalankan kewajiban-kewajiban saja. Gampang gak menjadi wali Allah? Gampang sekali, tidak perlu harus menjadi gila dulu baru menjadi wali Allah. Ya. Syaratnya cuma 2, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadis yang kita sebutkan tadi itu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wajibu 'ala wali sabi an ya'murahu biha wa in kanat ghairu wajibatin 'alaihi. Dan wajib bagi wali anak tersebut, orang tuanya itu memerintahkan anaknya untuk sholat. Ya, memerintahkan, mengajarkan anaknya untuk sholat. Kenapa? Betapa pentingnya sholat tersebut. Sholat itu sangat penting sekali bagi orang yang berislam, mengaku dirinya Islam. Maka perintahkan anak-anak kita untuk belajar sholat. Wa in kanat ghairu wajibatin 'alaih, walaupun itu belum tingkatannya wajib bagi mereka. Bagi orang-orang yang belum balik, anak-anak kecil itu belum balik, itu belum wajib bagi mereka. Tetapi kita sebagai kaum muslimin itu harus mengajarkan mereka tentang sholat. Liyata'awwada al-muhafadhatu 'alaiha, agar mereka senantiasa menjaga sholatnya. Kalau dari kecil itu dia menjaga sholatnya, maka ketika besar mereka akan senantiasa menjaga sholatnya. Tidak menjalankan satu sholat saja, itu seperti kehilangan dunia serta seisinya. Kenapa? Karena dia sudah merasa cinta terhadap sholat tersebut. Dia sudah merasa butuh terhadap sholat tersebut. Sehingga ketika kita tidak melaksanakan satu sholat saja, itu sudah kehilangan, seperti kehilangan dunia dan juga seisinya. An Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jadihi, dari kakeknya, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis sholati wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Nah, ketika mereka sudah berumur 7 tahun, maka perintahkan mereka untuk sholat. Ya, dari umur 2 tahun juga ajarkan mereka tentang masalah sholat. Mereka untuk duduk di samping ibunya boleh, agar mereka tahu tentang kewajiban sebagai seorang muslim atau muslimah. Kemudian wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin, dan pukullah anak tersebut ketika mereka berumur 10 tahun kalau mereka tidak mau mengerjakan sholat. Ya, kalau mereka tidak mau mengerjakan sholat pada umur 10 tahun, maka pukul saja. Tetapi pukulnya ghairu mubarrih, tidak sampai membekas, tidak sampai ngejarem, tidak sampai membuat biru tubuhnya tersebut. Tapi pukul saja, atau ancam saja. Dengan ancaman misalkan, kalau kamu tidak sholat, maka kamu enggak dapat uang jajan sekolah. Kalau kamu enggak sholat, maka kamu silakan tidur di luar, enggak masalah. Yang penting anak tersebut itu mau untuk menjalankan sholat wajib 5 waktu. Nah, ini perintah dari Rasulullah SAW untuk memukul anak yang berumur 10 tahun, tetapi mereka enggan untuk melaksanakan sholatnya. Lalu sebagaimana kalau bapak-bapak dikebukin? Ya, sebenarnya bapak-bapak itu harus, ya, lebih-lebih lagi seharusnya. Ya. Dicium, masya Allah, nggak apa-apa, nggak masalah. Dengan cara kita yang terbaik, ya, itu nggak masalah. Dengan lemah lembut, mudah-mudahan mereka juga mau untuk menjalankan sholat. Dengan lemah lembut, ya alhamdulillah mereka terima. Tapi kalau nggak mau menerima lagi, boleh kita ancam. Ya, orang tua tersebut misalkan nggak mau menafkahi, ya nggak mau dinafkahi, itu nggak masalah. Yang penting orang tua kita harus sholat. Orang tua kita harus sholat, karena sholat itu adalah amalan yang pertama kali nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat kali. Jadi yaumil hisab. Kasihan nggak sama orang tua kita? Nah, kalau kasihan, maka ajarkan mereka untuk sholat. Ya. Demikian pula orang-orang dewasa, ajak mereka untuk senantiasa melaksanakan sholat. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan ketika umur 10 tahun pisahkan mereka dari tempat tidur. Ya, pisahkan mereka dari tempat tidur. Kalau sudah 10 tahun, anak laki-laki dengan anak perempuan dipisahkan. Ya. Demikian pula ketika anak itu sudah umur 10 tahun, maka jangan lagi tidurnya sama orang tua, dipisahkan. Ketika umur sudah 10 tahun. Hadis ini derajatnya adalah hasan. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kemudian Imam Hakim dan yang lainnya. Kita masuk al-mawaqitu, waktu-waktu salat.
An Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu Jibril alaihi salam. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu didatangi malaikat Jibril alaihi salam. Nah, ini malaikat Jibril itu sering juga ya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di awal-awal perintah untuk menjalankan sholat. Jadi sholat ini adalah perintah yang sangat agung. Kenapa? Karena perintahnya itu langsung ke Sidratul Muntaha. Langsung ke Sidratul Muntaha. Ya. Demikian pula pahala-pahalanya sangat besar sekali. Orang yang meninggalkan sholat, enggak ada derajatnya yang paling besar kecuali sholat 27 derajat, bahkan ada yang meriwayatkan 25 derajat ya ketika mereka sholat berjamaah. Faqala lahu, maka malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qum fasholli." Bangunlah. Kemudian kerjakanlah sholat. Ya. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu waktu tidur kemudian suruh dibangunkan oleh malaikat Jibril kemudian untuk sholat. Fa shalla dzuhra hina zalati syams. Nah, kalau kita kasih waktu biar kita paham ya. Dulu enggak pakai kayak gini, enggak pakai apa namanya? Jam. Ya. Pakainya apa? Dulu itu matahari atau suasananya. Kalau kita sudah terbiasa dengan suasana, biasanya sudah tahu ini sudah tengah malam. Waktu sholat ya. Awalnya. Di hadis ini disebutkan sholat zuhur dulu. Zuhur. Sholat zuhur di sini disebutkan hina zalati syams, ketika matahari sudah condong, sudah hilang ya bayangannya, tadinya sebelah kanan ke sebelah kiri. Makanya kalau kita ingin tahu masalah waktu, taruh aja ya, misalkan ada tongkat lah, ini sebagai waktu kita, condong ke barat. Ya, kalau zuhur berarti agak ke sini, udah ke sini aja udah termasuk waktu zuhur. Ya, misalkan di sini timurnya, ini sudah berubah ke barat, maka sudah masuk ke waktu zuhur, sudah masuk waktu zuhur bayang-bayangnya. Ya, kemudian summa ja'ahul asr. Kemudian datang lagi nih malaikat Jibril pada waktu sholat asar. Faqala, maka malaikat Jibril mengatakan, "Qum fasholli." Bangunlah dan sholatlah. Fasholal asra hina sara dhillu kulli syai' mithlahu. Nah, ini sholat asar. Sholat asar itu bayangannya sama dengan bendanya. Nah, tadi kalau zuhur segini ya. Tapi kalau asar maka dia sama ya bayangannya. Nah, contohnya segini. Kalau tongkatnya 1 meter maka bayangannya 1 meter. Ini awal waktu sholat asar. Ini zuhur. Nah, ini asar. Nah, kemudian tsumma ja'ahul maghrib, kemudian datang pada waktu maghrib, datang lagi malaikat Jibril. Faqala qum fasholli, bangunlah dan sholatlah. Fasholla al maghrib hina wajabatis syams. Nah, Rasulullah SAW sholat maghrib itu ketika terbenam matahari. Kalau kita ingin tahu terbenam matahari,
Boleh lihat di pantai atau di atas gunung. Kalau yang pernah ke puncak itu insya Allah pernah melihat kapan itu terbenam matahari, karena patokannya itu adalah ufuk. Jadi terbenam matahari kalau mataharinya sudah hilang, ya. Yang tersisa apa? Tinggal cahayanya saja. Ya. Matahari sudah hilang ke ufuk. Terbenam matahari. Faqala qum fasholli, kemudian tsumma ja'ahul isya, kemudian datang lagi malaikat Jibril pada waktu isya. Faqala, dia mengatakan qum fasholli, bangunlah dan tidurlah, bangunlah dan salatlah. Fasholal isya hina ghaba syafaq, kemudian beliau salat isya sampai hilang kemerah-merahan. Ya. Ini isya berarti tandanya hilang apa nih, cahaya merah ya. Nah, hilang cahaya merah. Kalau sudah isya, berarti cahaya merahnya sudah hilang. Cahayanya sudah enggak ada. Matahari enggak, ini udah malam ya. Berarti batas malam ini adalah isya ini. Berarti enggak ada cahaya lagi. Kemudian summa ja'ahul fajr, kemudian datang lagi pada waktu subuh. Faqala qum fasholli, bangunlah dan salatlah. Fasholal fajru hina barakal fajr, kemudian salat subuh itu ketika terbit fajar. Nah, terbit fajar kapan? Karena fajar itu ada dua, ya, fajar shadiq sama fajar kadzib. Nah, kalau kita sini aja, kalau fajar shadiq, fajar kadzib dulu, karena yang duluan itu pasti fajar kadzib. Nah, kalau ini ufuk, misalkan ini ufuk, ini ada cahaya di sini, cahaya putih. Kalau kita lihat tadi di pantai atau di atas gunung, kita lihat ada cahaya putih, berarti belum masuk waktu sholat subuh. Tetapi ketika fajar shadiq, ini harus sholat subuh, ya. Ini cahayanya lurus dia, cahayanya itu lurus. Nah, kalau fajar kadzib itu ada cahaya yang vertikal, ya. Sedang fajar shadiq itu horizontal. Tapi kalau kita yang hidup di zaman sekarang susah untuk mendapatkan fajar kadzib dan fajar shadiq. Yang hidup yang di sini ya, hidup di sekitaran kita yang di perkotaan ataupun di pedesaan. Kenapa? Karena sudah banyak bangunan. Demikian pula sudah banyak gedung-gedung. Maka susah untuk mengetahui kapan fajar kadzib, demikian pula kapan fajar shadiq. Maka kita menggunakan waktunya adalah pakai jam. Kemudian summa ja'ahu minal ghad lidzuhr, kemudian datang lagi nih besok harinya. Nah, ini awalnya, maka ini adalah akhirnya, akhir waktu sholat, akhir waktu sholat. Wah, ini sudah waktu isya ini, atau nanti aja ya, akhirnya insyaallah nanti pertemuan berikutnya. Tapi yang jelas kita pahami dulu, waktu zuhur adalah condong ke barat. Ya, kalau sudah bayang-bayangan ada condong ke barat, maka dia sudah masuk zuhur. Asar, ya. Ini ke barat apa ke timur ini? Ke barat. Soalnya matahari kan ke barat. Asar bayangan sama dengan bendanya. Kalau bendanya 1 meter, maka bayang-bayangnya pun 1 meter. Maghrib ketika terbenam matahari. Jadi kalau sudah terbenam matahari, ketika masih ada matahari maka nggak boleh sholat maghrib. Ya. Tapi kalau sudah nggak ada matahari lagi, sudah terbenam di ufuk dan hanya terlihat cahayanya saja, maka ini sudah masuk waktu sholat maghrib. Walaupun lagi mati lampu nih, nggak ada adzan, ya nggak ada adzan, pokoknya mati semua, teknologi mati semua. Maka kita menggunakan waktu ini terbenamnya matahari ketika sudah nggak kelihatan matahari lagi. Isya hilang cahaya merah. Kalau sudah gelap, bintang-bintang sudah bertebaran, maka itu sudah masuk waktu sholat isya. Nah, kita lihat kalau di luar itu sudah gelap. Ya, soalnya di sini mendung ya.
Tapi kalau nggak mendung, kalau sudah gelap, maka ini sudah termasuk waktu isya. Ya, subuh ketika terbit fajar. Nah, fajarnya adalah fajar sodik, bukan fajar kadzib. Fajar kadzib sama juga, ada merah-merahnya, ada kuning-kuningnya. Ya, fajar kadzib. Fajar sodik juga sama, ada merah-merah, ada kuning-kuning, ada biru-birunya. Cuman ada cahaya putih yang memancar horizontal, ya, mendatar. Kalau itu cahaya putihnya ke atas. Kapan bisa lihat? Naik gunung makanya. Nah. Insya Allah naik gunung ya, ke puncak baru bisa lihat. Nah, yang belum merasakan puncak Semeru, selamat. Wah, insya Allah kapan-kapan bisa ke sana. Sebelum ditutup, silakan, mungkin ada yang belum jelas dari penjelasan ini. Ada pertanyaan, silakan. Kita ikutin waktu yang ditetapkan sama Depag aja. Itu ijtihad mereka. Ijtihad itu kita sebagai orang muqallid yang ikut-ikutan. Kalau mereka benar, mereka dapat 2 pahala. Kalau mereka salah, cuma dapat 1 pahala saja. Nah, kita hanya sekedar mengikuti. Karena kalau kita hanya mengandalkan misalnya nggak pakai jam, itu kita nggak tahu. Apalagi sekarang kan udah tadi disebutkan udah banyak bangunan, pohon-pohon menjulang tinggi, gedung-gedung. Kalau di Hargelis gedung lawet ya, jadi nggak kelihatan. Maka sholat subuh lah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sama Depag, ya, Departemen Agama kita. Insya Allah itu sudah aman. Walaupun nanti ada orang-orang yang emang saklek, ya, pengennya fajar sodik, kelihatan fajar sodik. Kalau nggak ada fajar sodik, nggak sholat dia. Nah, banyak kekeh dengan fajar sodiknya. Bahkan dia mengatakan kalau dia sholat dulu, sholat bersama dengan kaum muslimin, ya, kemudian dia sholat lagi di rumahnya. Ini terlalu takalluf, memberatkan diri ya. Jadi kalau kita sebagai muqallid, orang yang ikut-ikutan, maka ikutin yang ditebak, insya Allah itu sudah aman. Walaupun waktunya kan naik turun ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang maju, kadang-kadang mundur. Ya. Tapi silakan, mungkin ada lagi satu lagi. Atau kita tutup dengan doa majelis, cukup insyaallah. Nah, nanti bisa dipertanyakan di luar majelis. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.